Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Jumpa lagi dalam acara Sabda Saban Hari. Pada Minggu Paskah yang ke-7 ini, permenungan kita akan kita dasarkan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu kita sering mendoakan orang-orang yang kita kasihi, mendoakan orang-orang kenalan kita yang sedang berulang tahun misalnya. Tapi kira-kira apa ya doa Anda untuk orang yang Anda kasihi? Kalau teman kita ulang tahun, apa yang biasa Anda doakan? Ya, kadang-kadang kalau kita lihat upacara atau pesta ulang tahun ya, ketika orang merayakan ulang tahun, maka kalau kita mendoakan mereka, dan biasanya kita doakan mereka supaya mereka umurnya panjang, supaya mereka enteng jodoh mungkin kalau yang belum punya jodoh, atau juga supaya rezekinya lancar dan sebagainya. Tapi apakah doa-doa kita, harapan kita yang kita ungkapkan dalam doa itu sungguh penting dan berguna bagi mereka? Panjang umur misalnya. Apa gunanya panjang umur kalau dalam sekian lama umurnya mereka tidak bahagia, mereka sakit-sakitan misalnya, mereka menderita terus? Tidak ada gunanya panjang umur. Enteng jodoh misalnya. Apa gunanya orang enteng jodoh, tapi juga enteng untuk pisah, untuk cerai? Dapat jodoh gampang, tapi tidak bertahan lama. Itu juga tidak ada gunanya. Rezeki lancar. Memang kita merasa, oh enak ya rezeki lancar. Ya, kalau rezekinya lancar, tetapi kita juga, hidup kita tidak lancar karena banyak hambatan, banyak godaan, dan meskipun uang lancar, tapi asmara tidak lancar, sama saja menderita. Banyak uang tidak ada gunanya juga. Saudara-saudara terkasih, menarik bahwa hari ini Yesus mendoakan kita. Doanya tidak seperti kita, panjang umur kah, atau enteng jodoh, atau apa. Menarik bahwa Yesus mendoakan kita dengan hal-hal yang sederhana, tapi itu yang paling penting. "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu." Pemeliharaan Tuhan, itulah yang kiranya paling penting. Saudara-saudari, Anda seringkali mohon, "Romo, mohon supaya Tuhan memberkati." Apa artinya berkat Tuhan sebenarnya? Saudara-saudari, berkat Tuhan berarti adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
atau dengan kata lain penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sebab kita orang beriman percaya bahwa kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan berada di pihak kita, Tuhan bersama kita, apapun tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita. Baik kematian, baik kesengsaraan, baik penderitaan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu bahwa Kristus tetap bersama kita, Allah tetap memelihara kita, itulah yang paling penting. Karena itu dalam Injil yang lain Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan dicukupkan bagimu. Maka ada dalam kerajaan Allah, menemukan kerajaan Allah, atau dengan kata lain, bersama Allah dalam seluruh hidup kita. Allah hadir dalam hidup kita, Allah menyertai kita, Allah memelihara hidup kita. Itulah yang paling penting, karena disitulah keselamatan kita, kebahagiaan kita yang sejati. Hal-hal yang lain seperti rezeki yang lancar, hal-hal yang lain seperti kesehatan pun, itu bukan sesuatu yang penting. Kita boleh saja sehat, tapi kalau kita hatinya juga sakit melulu, ya sakit secara batin, meskipun sehat secara jasmani tapi sakit secara batin, maka tidak ada gunanya juga. Maka meskipun kita sakit secara fisik, meskipun kita rezekinya tidak lancar, meskipun kita umurnya pendek, tapi kalau semuanya itu ada dalam kehadiran Allah, kita akan selalu merasakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak digantungkan pada banyaknya rezeki, umurnya yang panjang, atau apapun harta yang kita miliki. Tapi kebahagiaan karena kedamaian yang kita rasakan sebab Allah menyertai kita, itu jauh lebih penting. Karena keselamatan yang dijanjikan Allah bukan pertama-tama keselamatan di dunia ini, tapi keselamatan setelah kita melampaui dunia ini. Karena apa yang ada di dunia ini akan gampang hilang. Apa yang di dunia ini tidak akan abadi. Apa yang di dunia ini akan lenyap. Karena itulah Yesus mendoakan kita supaya kita sadar bahwa kita bukan dari dunia ini, sama seperti Yesus bukan dari dunia ini. Duh, bagaimana Romo? Kok kita bukan dari dunia ini? Ya, kita memang lahir di dunia ini. Tapi kalau kita memilih untuk tidak menjadi bagian dari dunia ini, maka disitulah kita menjadi orang yang bukan dari dunia ini. Kalau kita memilih bahwa kita tujuannya nanti akan ke surga, kerajaan Allah, dan kita menyatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga, bukan apa yang di dunia ini, maka kita menjadi orang-orang yang bukan dari dunia ini. Dan orang yang bukan dari dunia ini tidak akan mendasarkan hidupnya pada apa yang ada di dunia ini. Umur, harta, dan apapun akan hilang dan akan lenyap di dunia ini. Tapi kalau kita mendasarkan pada kesatuan kita dengan Tuhan Allah, kehadiran Allah dalam hidup kita, maka kita akan melampaui dunia ini. Meskipun dalam dunia umur kita pendek, tapi kita mendapatkan hidup abadi yang melampaui hidup di dunia ini. Kalaupun kita rezeki nggak lancar di dunia ini, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, yang tidak akan pernah membuat kita kelaparan lagi, kehausan lagi. Karena dalam kerajaan surga, seluruh hidup kita terpenuhi. Tanpa makan pun kita tidak akan lapar, tanpa minum pun kita tidak akan haus, karena bagi kita cukup untuk memuji dan memuliakan Allah. Karena itu saudara-saudari, mari kita mulai mendoakan saudara-saudara kita dengan doa yang berguna. Doa yang diajarkan Yesus, yaitu supaya kita semua dikuduskan. Artinya dijadikan milik Allah, bukan lagi milik dunia, tapi milik Allah. Dan dengan kita dikuduskan, maka kita akan selalu mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang melampaui sukacita apapun yang bisa diperoleh di dunia ini. Itulah doa yang menguduskan. Bukan doa yang hanya memberi tawaran-tawaran yang mungkin sekilas kelihatan indah dan kelihatan begitu menyenangkan, tapi akan gampang musnah dan berlalu. Mari kita doakan teman-teman kita dengan doa yang sungguh menyatukan mereka dengan Allah yang adalah sumber hidup kita, yang adalah sumber kebahagiaan kita, sumber kebahagiaan abadi. Dengan demikian,
kita sungguh-sungguh menjadi bagian dari kerajaan Allah dan bukan dari dunia ini yang akan segera musnah, yang tidak akan ada yang abadi. Tuhan memberkati.